Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusil biha syani wa tahfadhu barakati imani wa tunawwiru biha wajhi wa ta'simu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pembacaan kitab Asyraful Ummah Ahmadiyah malam ini sampai ke masalah adzan. Adzan itu kalimat yang dikumandangkan menunjukkan masuknya sholat fardu. Itu adzan artinya. Jadi kalimat-kalimat yang dikumandangkan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat fardu. Ya. Tapi adzan ini punya keistimewaan banyak, ya. Bagi yang melantunkan adzan itu sendiri, demikian pula orang yang mendengarkannya ketika dia menjawab dengan baik. Itu yang akan dijelaskan kepada kita sekarang di dalam kitab ini. Terakhir yang kita baca adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, al-mu'adhdhinul muhtasib kasyahid al-mutashahhiti fi damih idza mata lam yudawwad fi qabrih. Ini haknya muadzin. Ketika seorang muadzin itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala beradzan, melakukan adzan, maka dia kalau meninggal seperti syahid yang berlumuran dalam peperangan li'ila kalimatillah. Dan kalau dia meninggal jasadnya tidak hancur, tidak dibelatungi jasadnya. Artinya jasadnya akan kekal insyaallah, ya. Itulah ganjaran bagi seorang muadzin yang mukhlis karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Maulana Syaikhul Malik rahimahullahu taala wa adama naf'a bi wa bi ulum fid darain amin. Qala wa hadhihi mukafa'atun min Allah taala lil muadzin alladhi yuhafidhu ala ighadhin nas. Di kuburnya sampai kekal begitu, tidak hancur badannya, ya. Ini adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muadzin yang menjaga, yang membangunkan orang, mengingatkan orang, ya, untuk melaksanakan sholat fardu, yaitu hidup di kuburnya dan merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Kalau saya katakan atau ulama mengatakan hidup di kuburnya, jangan Anda bayangkan hidup seperti kita ingin ngisap udara begini. Tidak tahu. Hidupnya itu yang sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang pantas di tempat itu. Jadi jangan disamakan dengan hidup seperti kita ini, ya. Sebab nggak mungkin orang kalau bernafas seperti kita begini hidup dikubur, kan nggak mungkin. Dari mana udaranya? Misalnya begitu, ya. Nah, itu urusan Allah. Kalau yunagga yutahharu jismuh, dibersihkan, ya, jisimnya, ya, disucikan jisimnya. Wala yantan wala yakdzur, tidak rusak, tidak menjadi bangkai, ya. Wa yaslama min ad-dud alladhi yansha'u min 'ufunatil jism, dan dia selamat daripada gigitan-gigitan ulat atau belatung yang memang terjadi kalau seorang mati itu dari badan itu sendiri keluar belatung, saudara. Proses hancuran seseorang itu ada belatungnya dari dirinya sendiri, ya. Dan bukan berarti orang yang misalnya jasadnya hancur oleh belatung itu ahli neraka, tidak. Tapi justru orang yang tidak hancur tubuhnya di dalam kubur itu punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas, jangan begitu Anda misalnya ada penggalian kuburan kembali, si fulan rusak dibelatungi jasadnya. Jangan, wah itu ahli neraka, tidak. Ya. Urusan neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala yang punya. Tapi mereka yang punya keistimewaan seperti itu. Ya, tidak hancur jasadnya. Seperti yang kita dengar, ya, baru-baru ini Kiai Maimun Zubair ketika dibuka lagi masih utuh jasadnya. Yang mengarang ini kitab Sayyidul Habib Muhammad al-Maliki juga utuh, ya. Di Arab itu 3 kali dibuka tuh. Dibuka utuh, tutup lagi.
Dibuka utuh, tutup lagi. Dibuka utuh 3 kali, tutup, udah nggak diapa-apain, biarkan. Ya, karena nggak boleh jadiin 1-2 orang begitu. Ya. Jadi orang muadzin yang ikhlas karena Allah, insya Allah tubuhnya tidak hancur di kubur. Saya tidak mengatakan dengan muadzin yang mendapatkan gaji terus dia tidak ikhlas, tidak. Itu hati jadi tulisan ikhlas. Karena di hukuman manusia kan perlu hidup, perlu makan, meminum. Ya, subhanallah kalau memang dia nggak mau itu semua, mau melaksanakan seperti ini, itu luar biasa. Tapi bukan berarti orang yang bekerja sebagai muadzin terus dia tidak ikhlas, tidak. Hanya Allah yang tahu itu urusan hati. Ya, mudah-mudahan muadzin di sini termasuk yang dalam kategori ini, orang-orang yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada keutamaan adzan, tadi yang muadzin, yang adzan. Sekarang adzan itu sendiri punya keistimewaan. Kalau min fadail adzan annahu amanun li ahli. Bahwasanya adzan itu membuat keamanan bagi tempat yang dimana di situ ada adzan. Jadi kalau satu kampung ada adzan aman insya Allah. Satu negeri banyak adzan insya Allah aman. Karena adzan itu membawa keamanan. Kata siapa Bib? Kita lihat. Ruwi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udzina fi qaryatin ammanaha Allah azza wa jalla min adzabihi dzalikal yawm. Apabila di satu negeri dikumandangkan azan, di satu kampung, ya bukan satu negeri, di satu kampung dikumandangkan azan, Allah akan mengamankan itu negeri, itu kampung daripada azabnya yang mungkin sudah dituliskan untuk itu hari. Kan macam-macam ya, ujian Allah itu macam-macam ya, siksaan Allah macam-macam, ada di dunia, ada di akhirat, ada di barzakh, di kubur. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari semuanya. Jadi kalau ada bala mau turun berkah adzan, insya Allah nggak jadi. Kalau di kampung itu ada adzan, mungkin ada kebakaran, nggak jadi. Ya, mungkin ada mau dirampok, perampokan juga tidak jadi. Karena apa? Karena ada adzan. Mari kita lihat. Sirinya adalah adzan. Bahkan nanya Bib, tapi kok masih ada aja adzan-adzan, yang maling-maling, yang ini. Ini jangan disalahkan adzannya, saudara. Ya, jangan disalahkan adzannya. Insya Allah keamanan itu ada. Tapi maksiatnya ini kebangetan, saudara, banyaknya. Jadi kalau adzannya misalnya turun dengan kekuatan 10 kilo, maksiatnya 50 kilo, saudara. Nggak berbanding. Dua-duanya jadi. Adzan ada yang aman, tapi ada juga yang terjadi terkena adzab. Yang jelas di satu kampung apabila ada adzan di sana, Allah akan mengamankan dari adzabnya. Berarti tetap ada aman di situ. Di sebelah mana amannya Allah yang lebih tahu. Maka kita ambil sebaliknya, kalau tidak ada adzan siksa. Kalau tidak ada adzan, tidak ada aman. Saya melihat dari hadis ini, biasanya orang, terutama di Indonesia nih, atau di negeri-negeri Islam, kalau terjadi kebakaran, orang bagaimana? Adzan. Dari mana? Dari ini. Karena adzan membawa keamanan. Adzan. Ya, ada gempa bumi, adzan, betul itu. Karena adzan membawa keamanan. Ini janji Allah tuh melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan gempa bumi, kebakaran, kebanjiran, ini kan daripada adzan. Ya. Nah, kita adzan. Insya Allah Allah jaga. Dan mungkin kalau kebakaran di adzan nih, insya Allah mudah-mudahan kebakaran itu akan mati, padam, saudara-saudara. Apalagi hadirin, binatang buas. Binatang buas bisa ditaklukkan dengan adzan. Terutama apa? Ular. Kalau ada ular berbisa, Anda nggak ingat apa-apa, Anda adzan. Lemas itu ular. Kalau dia ular, lemas itu. Ya. Anda adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, ular itu lemas. Kalau dia ular. Cuman kadang-kadang ular ini jelmaan dari jin. Ya. Nah, makanya kalau Anda dapatkan ular, jangan langsung main hantem, pukul, jangan.
Khawatir itu bukan ular. Ya. Jadi bagaimana? Adzan kalau dia ular lemes dia. Hatta nggak pakai garam. Lemes. Tapi kalau itu bukan ular, dia jalan lari. Berarti bukan ular itu. Ya? Atau Anda ajak ngomong. Ada ngomong, karena kalau ini kan dia paham pembicaraan kita. Dia hanya menyerupakan ular. Ya, kita katakan, hai ular, kalau kamu bari bangsa jin, jangan ganggu saya dan saya tidak akan ganggu kamu. Apalagi kalau ditambah dengan perjanjian kau dengan Nabi Allah Sulaiman. Apabila engkau jin, jangan ganggu saya dan saya tidak akan ganggu kamu. Ini jalan. Jalan biasanya. Biarkan oleh Anda jalan. Berarti bukan ular tuh. Biasanya kalau diajak ngomong begitu, ular tuh diam. Atau Anda baca salamun ala nuhin fil alamin. Yang ada di ratibul ratib. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin juga lemas juga tuh ular. Tapi kalau jin dia lari. Kalau jin dia lari. Ya. Nah, jadi azan itu ada sirnya. Apalagi yang melantunkannya orang baik, orang ikhlas, tambah bagus lagi tuh. Ya, tambah lebih bagus lagi tuh pengaruh azan. Jadi berbahagialah kalau di kampung Anda ada azan. Jangan marah sama muadzin. Jangan marah tuh yang tarhim, terima kasih Anda sama mereka. Cuma, ya ada cumanya, jangan terlalu pagi. Karena yang wajib sholat subuhnya, bukan tarhimnya. Yang wajib bukan sholat subuhnya atau adzannya, bukan adzan dan tarhimnya. Yang wajib adalah sholatnya. Barangkali seperempat sebelum waktu tarhim. Ya, jangan terlalu masih jam 3 sudah jerit-jerit sholat. Itu ganggu orang, nggak boleh. Walaupun tujuan Anda baik, tapi nggak begitu Islam. La dharar wala dirar, jangan salah. Jadi kalau ada orang malah kalau itu keterlaluan soalnya. 15 menit lagi, 10 menit lagi, bismillah Anda tarhim. Ya. Kemudian ada dan alhamdulillah ya, nikmat di kampung kita, di di daerah kita kalau ada masjid dengan azan itu nikmat. Dari mana Anda tahu nikmatnya? Coba Anda pergi kemana? Ke Singapura. Nggak dengar itu. Di masjid cuma di masjid aja tuh. Hanya satu masjid yang boleh keluar suaranya, Masjid Sultan yang paling besar di Singapura. Selain dari situ nggak boleh, di dalam aja. Mic-nya ini di dalam, dan kalau malam nggak boleh pakai mic. Itu hanya zuhur asar, maghrib, isya, subuh nggak boleh. Adzan biasa. Kita nikmat ya, masya Allah. Begitu saat pagi, waduh semuanya kita dengar. Alhamdulillah, banyak aman insya Allah dari Allah SWT Indonesia ini. Ya, dijaga insya Allah Indonesia ini. Baik, itu dari keutamaan adzan. Jadi bisa menolak azab. Ya. Kemudian wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin nudiya fihim bil adzan sabahan illa kanu fi amanillahi hatta yumsu. Manakala satu kaum, di kaum itu ini terlalu kenceng nih speakernya. Ya, berdengung. Manakala di suatu kaum ada adzan di pagi hari, mereka dalam keadaan aman sampai sore hari. Sebaliknya lagi, wa ayyuma qaumin, selanjutnya, wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil adzani masaan, dan kalau waktu sore ada adzan, illa kanu fi amanillahi hatta yusbihu, kecuali mereka diberi keamanan oleh Allah sampai pagi. Jadi kalau adzan pagi aman sampai sore, adzan sore aman sampai pagi. Berarti kalau 5 waktu adzan kita aman berapa lama? 24 jam. 24 jam. Nah, seperti itu tadi saya jelaskan bahwa kalau di sana sini ada terjadi ini dan itu, tetap keamanan itu ada, cuman kita nggak paham di sebelah mana diberikan oleh Allah. Mungkin kalau nggak ada adzan lebih dari itu yang terjadi. Ya, mungkin azab ini yang turun 1000 gitu, berkah adzan cuman jadi tinggal 200, 800 diambil oleh Allah. Kan ada berarti. Ya. Nah, gitu. Baik. Jadi adzan kumandangkan saudara. Ya, masjid biar ada adzannya, pakaiin speaker nggak apa-apa biar kedengeran, tapi jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu. Kita mau baca Quran di masjid silahkan, tapi kalau misal 24 jam kan nggak begitu caranya. Ya, jangan. Orang juga punya hak.
Orang juga punya hak istirahat seperti Anda ingin istirahat, orang juga ingin istirahat. Jadi kita harus punya perhitungan yang artinya yang bisa jalan dengan orang. Ya jangan kehendak kita sendiri. Anak kuat nih, ngaji 24 terus pakai speaker lagi. Jangan, walaupun itu di masjid, nggak begitu. Ya. Jadi dengan kesadaran, dengan peraturan, dengan adab, ya. Walaupun itu adalah ibadah juga. Baik. Wa min fadhailil adzan, dan daripada fadilah azan, keutamaan azan. Ma ja'a fil hadits an Hilal bin Yasaf radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Muawiyah yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'al muadzin. Nah, ini untuk dua-duanya nih. Tadi kita udah dengar kehebatan muadzin. Ini untuk kita sekarang. Nah, mesti bagaimana nih kalau dengar adzan? Man sami'al muadzina faqala mithla ma yaqul falahu mithlu ajrihi. Barang siapa mendengar adzan, nanti ada lebih lagi nih, ya. Di antaranya nih. Kemudian dia mengikuti seperti yang muadzin itu bicara, yang muadzin itu menyuarakannya, melantunkannya. Falahu mithlu ajri, maka buat dia sama ganjarannya. Berarti insya Allah mudah-mudahan kita juga nggak tidak hancur diri kita kalau selalu balas adzan tuh. Jadi kalau ada yang adzan minimal Allah Akbar kita ikut. Semua tuh kalimat adzan kemudian baca doanya nanti doanya, ya. Tapi mengikuti adzan kita dapat ganjaran seperti yang beradzan. Di antara yang beradzan itu dia akan tetap jisimnya di dalam kubur. Jadi tidak dapat azab kubur. Orang paling nikmat kalau nggak dapat azab kubur, saudara. Insya Allah kelihatan benar ahli surganya, ya. Ada orang ahli surga tapi di kubur diazab dulu kan nggak enak, susah, ya. Baik. Wa min fadailil adzan anna man ajabahu falahu bi kulli harfin alfi darajah. Daripada keistimewaan adzan bagi siapa yang menjawabnya maka setiap huruf dapat 1000 darajah. Alfi itu 1000 kali sejuta berarti. Ya. Ribuan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hadza ruya fil hadis an Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha marfu'an. Ini diriwayatkan oleh Siti Maimunah, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min khasaisil adzan, daripada keutamaan adzan juga, awas nih. Ya. Ini buat kita nih. Juga muadzinnya, ya. Anna man kharaja minal masjidi ba'da sama'ihil adzana min ghairi 'udhrin aw iradati ruju' ilaih marratan ukhra fa huwa munafiq. Sallallahu alaihi. Daripada keistimewaan adzan, barang siapa yang keluar dari masjid setelah dia dengar adzan, kayak tadi tuh, dengar adzan, itu dia dengar adzan nih, keluar dari masjid. Enggak ada uzur atau ada uzur, tanpa niat kembali lagi, itu tanda-tanda kemunafikan. Di sini nggak bilang dari alamat, tapi munafik langsung. Seperti munafik, saudara. Orang yang keluar dari masjid setelah dengar adzan tanpa niat kembali. Kalau niat kembali nggak? Umpamanya dia keluar karena buang hajat, karena ada sesuatu yang memang diperlukan dan dia kembali. Pokoknya kalau ada sesuatu yang dimaafkan oleh agama, keluarnya itu, ya. Dan selalu niat, saya mau kembali. Nanti kalau nggak bisa kembali, tapi udah ada niat kembali. Barangkali ada sesuatu lain yang nggak mungkin dia kembali, itu urusannya dengan Allah SWT. Ini yang nggak baik apa? Keluar setelah dengar adzan. Nggak ada urusan keluar. Saya mau pulang. Nggak jadi sholat jamaah di masjid, ditinggalkan. Nah, itu alamat orang munafik, saudara-saudara. Di sini disebutkan nggak pakai alamat lagi. Fahuwa munafik, ya. Ruya an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang ngomong begini? Nabi Muhammad. Siapa dari Sayyidina Utsman? Riwayat Sayyidina Utsman. Rasulullah bersabda, "Man adrakahul adzan fil masjid." Siapa yang mendapatkan adzan di masjid, udah masuk masjid, adzan. Kan dapat adzan berarti. Kita dengar adzan nih. Dijawab sama kita adzan. Sudah? Beres ngebahas adzan? Tsumma kharaja lam yakhruj li hajah. Keluar begitu aja tanpa ada hajat. Wah, rugi, ya. Wa huwa la yuridu rajah, dan udah gitu enggak punya niat dia mau kembali.
Gul kalau ada hajat ketahuan. Ya, apalagi hajat yang dibenarkan, misalnya dia sakit perut, sakit dan sebagainya. Bismillah. Tapi selalu niatkan dia dalam hatinya untuk kembali. Ini nggak niat kembali lagi, masih sengaja terus nggak masuk lagi. Wa huwa la yuridu raj'an, nggak niat kembali lagi, fa huwa munafiq. Dia munafik kata Nabi Muhammad SAW. Waktu itu pekerjaannya seperti pekerjaan munafik. Jadi sedapat mungkin orang yang mendengarkan sudah masuk ke masjid dan mendengar azan jangan keluar, kecuali memang ada keperluan penting yang tidak harus kita keluar. Dan apabila itu terjadi, kita harus niat kembali, saya mau kembali ya Allah, saya mau kembali lagi nih. Tapi ternyata nggak bisa, udah ada niat, insya Allah mudah-mudahan ditulis tetap nggak termasuk orang-orang yang munafik. Kan ada juga orang yang begitu keluar, ya dengar azan jangan. Baik, hadirin, itu sebagian daripada orang yang menjawab azan, ya, mendengarkan azan dan juga termasuk muadzinnya. Sekarang khusus orang-orang yang jawab azan, berarti kita nggak azan nih, bukan buat muadzin nih, kita nih yang dengar nih, ya. Fadlu ijabatin muadzin, keutamaan menjawab azan. Nggak percuma tuh orang menjawab azan. Jangan malas, makanya begitu dengar azan dengerin benar, ya. Hebat tuh ganjarannya. Ayo kita lihat. Wa min syarifil ummah Muhammadiyah, dari keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat lain tidak dapat. Azan buat umat Nabi Muhammad saja nih, ya. Ma ja'a fi fadli ijabatil muadzin, yang datang yang diterangkan tentang keutamaan orang yang menjawab adzan. Apa itu keutamaannya? Min al-fadlil azim wal ajr karim. Ya. Keutamaan yang besar, ganjaran besar. Famin dzalik, di antaranya orang ada yang bingung jawab azan tuh gimana sih? Ya sama dengan yang azan, kecuali di hayyalah, ya, kecuali di hayyalah tuh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu aja bedanya. Dan kalau subuh, ya, nah, mari kita lihat ini hadisnya. Hadis jawab azan, ya. Famin dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyaruhu bil jannah, bahwasanya orang-orang yang menjawab azan diberi kabar gembira bakal masuk surga. Oleh siapa? Oleh Nabi. Basyaruhu, Nabi beri kabar gembira untuk orang-orang, hai orang-orang yang menjawab azan, seolah-olah Nabi, kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi mereka, amin. Ya, dijawab azan. Mari kita lihat. Qala an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin, apabila muadzin bilang, berkata, mengumandangkan azannya, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Muadzin bilang Allahu akbar, salah seorang dari kamu atau kalian mengucapkan Allahu akbar, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dibilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita juga mau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, nanti di sini lain. Qala la haula wala quwata illa billah, enggak pakai azim. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Yang lain sama. Semuanya. Syahadatnya, takbirnya, ya. Syahadat Rasulnya sama. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah, tidak la haula wala quwata illa billah. Jangan ada salah lagi, ya. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah sama, ya. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bilang juga Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, kita juga ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, kalau ini dari hatinya keluarnya nih, min qalbihi, jawab itu azan dari hatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Kata Nabi, orang-orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan dari hatinya, dia masuk surga. Artinya misalnya nih, la ilaha illallah, plak mati dia, surga. Loh, Bib, dari mana tahunya? Nabi yang bilang. Siapa yang dengar azan dijawab seperti yang dianjurkan oleh muadzin, dengan perbedaan di hayya shalah hayya falah, dia masuk surga.
Nabi yang memberi kabar gembira. Makanya jangan kita kalau sedang azan jangan ngobrol yang gak karuan. Jawab itu azan. Ya, jawab itu azan. Baik. Jadi sama jawabannya. Kecuali hayya shalah, hayya falah. Dan kalau subuh kan ada apa? As-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Apa? Sedekah Rasulullah SAW. Satu. Ada lagi? Sedekah wa barinta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Aja susah itu. Mendingan yang satu itu. Sedekah Rasulullah SAW. Sedekah Rasulullah SAW. Itu jawabnya. Ya. Nah, baik. Kalau ayat itu as-salatu khairum minan naum. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah. Abi Hurairah ahli suffah nih, ya. Dulu ahli suffah tuh masih ada tempatnya di kalau saya waktu dulu tahun 70-an tuh ada tempatnya tuh. Ada tembok di belakangnya magomnya Rasulullah SAW itu tempat ahli suffah. Sebelahnya tempat laqawat, orang-orang yang jaga kuburan Nabi. Laqawat itu orang-orang yang jaga kuburan Nabi besar-besar, ya. Itu sudah dikebiri jadi nggak bisa kawin tuh. Ya, dulu itu yang jaga, sekarang enggak, sekarang udah enggak begitu lagi. Sekarang udah modern, udah habis kayaknya itu, ya. Dulu tahun 70-an masih ada tuh. Besar-besar orangnya, tinggi-tinggi. Ya, itu dihadiahkan oleh orang Afrika, orang mana? Ini saya hadiahkan buat khidmah di Masjid Nabi. Ini khidmah di Masjidil Haram. Itu mereka tidak menikah. Ya. Sepengetahuan saya mereka dioperasi, ya. Dioperasi. Sehingga enggak apa? Operasi apa namanya? Ya dihilangkan itu ya. Dikebiri. Nah, dikebiri ya. Nah, itu ya. Nah, baik. Kata Sayyidina Abi Hurairah, Al-Sufah dulu tempatnya di situ, sekarang udah nggak ada semua. Udah banyak yang hilang tuh, ya. Dengan kemodernan yang terjadi banyak yang hilang, saudara. Kecuali orang-orang yang tahu, yang alim, tempatnya masih ingat mereka. Ya. Banyak tempat-tempat bersejarah yang sudah hilang, saudara. Ya. Karena orang-orang zaman sekarang banyak yang senang sama sejarah kelihatannya, ya. Oh, ya taib. Qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal yunadi. Kami sama dengan Rasulullah SAW dan Bilal berazan. Nah, falamma sakata, setelah selesai azannya, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man qala mithla ma qala hadza yaqinan. Setelah Bilal azan, Nabi bicara. Ini ada Abi Hurairah di sini. Barang siapa mengucapkan seperti ucapan ini, tadi Bilal yang bicara itu, yang adzan itu, dengan keyakinan masuk surga kata Allah. Ya kalau dari hati kan yakin, Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Salat, panggilan salat. Kita ucap la haula wala quwwata, enggak kuat kita enggak bisa berbuat baik kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dan tidak bisa juga melawan kemaksiatan, ya, kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan mahdhu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, di hati itu urusan hati kan? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jadi jangan malas balas azan, surga balasannya. Ya. Naam. Wa fi riwayatin an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a Bilalan yu'adzin. Dalam riwayat lain, ketika Nabi mendengar Bilal beradzan, dengan adzan, qala man qala mithla ma qalatihi, siapa yang berucap seperti ucapannya, yang Bilal, wa syahida mithla syahadati, dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita juga sama gitu bersyahadat tentang bersaksi bahwa Allah Tuhan yang esa, ya. Falahul jannah, buat dia adalah surga. Saudara, banyak benar nih jalan di surga ya. Kalau di dalam peribahasa kan banyak jalan menuju Roma. Jangan gitu. Kita kalau mau pakai kota, banyak jalan menuju Mekah, jangan menuju Roma. Ngapain Roma? Tapi kita di sini banyak jalan menuju surga. Dengan azan bisa, dengan sedekah bisa, dengan duduk di majelis ilmu bisa, dengan ngomong baik bisa, dengan sedekah bisa, dengan tenaga kita bisa, dengan pemikiran kita bisa, ya, dengan diam kita bisa, dengan bicara juga bisa dapatkan surga. Allahu Akbar. Ya, tinggal kita aja. Tinggal tahu batasan-batasannya. Di mana kita bisa tahu batasan-batasannya? Kalau ngaji. Batasannya kalau kita nggak ngaji. Oh ini benar, oh ini salah. Ya kan?
Orang azan kan bener. Tapi kalau jadi repot nggak? Repotin orang. Terutama kapan? Kalau bulan puasa. Maghrib jam 6, dia udah lapar jam 6 kurang 5. Azan biar cepat makan. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Karena azan itu harus sudah waktu. Harus ada ilmunya semua juga, saudara-saudara. Ya. Baik. Kalau min dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara man ajabal muadzina bil maghfirah. Nabi juga memberi kabar gembira di samping yang menjawab azan bisa masuk surga, juga dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi udah masuk surga, apa artinya semua ampunan? Ada. Nah, orang masuk surga kan saya udah jelaskan dari dulu. Ada yang masuk dukulan awalian langsung nggak pakai hisab. Ada yang masuk nunggu dulu. Nomor 2 tuh, ada 3 macam nih. Ada yang masuk langsung. Ya, ada yang masuk nunggu dulu, ada yang masuk dicelep dulu. Kita nggak mau nih. Mudah-mudahan yang masuk langsung duluan deh, nggak pakai hisab. Ya. Nah, maghfirah ini membuat kita loncat, saudara. Misalnya tadinya nih, kita termasuk golongan yang dicelep dulu. Kenapa banyakkan dosanya daripada amal baiknya? Allah adil. Ya, diazab dulu, tapi nanti masuk surga. Karena maghfirah ini loncat kita dari tingkatan ketiga jadi kedua. Termasuk orang yang masuk surga tapi nunggu dulu, mendingan daripada dicelep dulu. Ya kan? Jangan bilang maghfirah nggak ada artinya, maghfirah banyak artinya. Bahkan mungkin Anda jadi kegolongan pertama berkah maghfirah. Artinya orang nggak percuma yang menjawab adzan. Ya, nah, baik. Idza qala wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ya yang pertama nih Allahu akbar dia jawab itu, tapi dia juga mengucapkan ini wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Ya, ini ada tambahan nih. Ya, kalau nanti bisa bismillah. Kalau nggak bisa jawab aja udah. Ya, jawab saja sudah seperti yang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, baru nanti doa. Saya nggak bawa dulu doa karena nanti lain lagi nih ganjarannya. Ya. Kalau min dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara bi syafaati yaumil qiyamah. Bahkan urusan adzan ini mendapatkan syafaat khusus. Syafaat umum semua dapat. Ya, ahlul kabair. Orang yang punya dosa besar ada syafaat dari Rasulullah SAW nanti. Tapi itu umum. Ada syafaat khusus. Mana syafaat khusus? Buat orang-orang yang melantunkan doa setelah dengar adzan. Hadisnya akan Anda dengar sekarang. Ya. Kalau min dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarahu bisyafa'ah yaumil qiyamah. Memberi kabar gembira Nabi bakal dapat syafaat. Buat siapa nih saudara? Wa yanalu hadhihi syafa'ah idza ajaba al-muadzin. Kalau dia menjawab adzannya muadzin, wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia menjawab adzannya muadzin, dia bersalawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Secara mudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk ya ini hadis. Salawat kepada Nabi. Insyaallah dapat syafaat. Tapi bukan begitu. Kita lihat. Ada aturan yang lebih bagus lagi. Kemudian wa yanalu hadhihi syafaat idza ajaba al-mu'adzin wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu lahu al-wasilah, dan minta wasilah. Wa bihadza ta'lam anna al-fawza bi syafa'atihi al-khassah masyrutun bi shalah alaihi wa talabil wasilah lahu. Jadi saudara, syafaat umum semua dapat. Tapi orang-orang yang menjawab adzan kemudian selawat dan minta wasilah untuk Nabi, dia akan mendapatkan syafaat khusus. Bim Ali nanya, Bim, syafaat khusus itu kayak apa? Mati dulu, Bim, baru kita tahu. Kan kita belum mati, gimana nanti Anda nggak paham deh. Banyak ada syafaat khusus. Kalau syafaat khusus kan, kalau syafaat yang umum saja bisa menyelamatkan orang yang dosa besar, apalagi syafaat khusus. Lain lagi, masya Allah.
Ya, syafaat khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam tuh seperti apa. Tapi keistimewaan itu. Ya, caranya baca doa habis adzan. Kalau ada adzan, terus kita jawab, terus baca doanya. Jangan lupa tuh baca doa adzan supaya kita mendapat syafaat khusus. Jadi kalau ada yang nanya, nggak usah banyak-banyak dah. Apaan sih buat faedahnya baca doa adzan itu? Faedah baca doa adzan kita bakal dapat syafaat khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayak apa syafaat khusus itu? Matiin dulu lu, baru nanti tahu. Jawabnya gitu. Fudul kayak apa nanyain? Ya syafaat kan pertolongan. Ya pertolongan banyak macamnya pertolongan. Mungkin ada mau masuk neraka, mungkin mau ini, mau segala celaka di kubur, dapat syafaatnya dari kita Muhammad. Ini paling nikmat itu di kubur kita ketemu Nabi SAW. Makanya jangan kurang ajar sama Nabi, jangan jauh sama Nabi, jangan benci sama Nabi, jangan. Supaya apa? Dapat pertolongan dari Allah melalui beliau. Karena Nabi punya mandat nyelamatin orang dari Allah. Dengan izin Allah tuh, nanti Nabi sujud, kata ini angkat, kata Allah, angkat kepala kamu. Salatu Allah, wasbatu syafa'. Angkat kepala wahai Muhammad. Minta apa yang kau minta dan aku akan beri. Beri pertolongan, silahkan tolong. Seperti gitu Allah. Jadi kalau Allah nanti di yaumul qiyamah ini, ketika orang ribut, takut semua, Nabi nggak ada yang berani, Nabi sujud. Hanya Nabi Muhammad. Semua nggak ada yang berani, dari Adam sampai Isa nggak ada yang berani. Ada syafaat aruf. Nabi sujud. Lama sujud, dan angkat ya Muhammad kata Allah. Minta yang kamu mau, wasbatu syafa'. Minta yang kamu mau, saya beri. Kemudian tolong, yang kau mau tolong, aku beri, aku akan beri pertolongan. Hebat itu. Siapa lagi? Siapa yang nolong kita di sana? Nah nanti Nabi beri tolong lagi kepada siapa? Para sholihin, para sahabat, para ulama, para guru-guru. Nanti guru-guru kemana? Ambil muridnya. Kemudian bersambung terus. Ya, bersambung. Kalau kagak punya guru, kagak tahu Nabi, kagak kenal Nabi, kagak kenal sholat, syafaatnya dari siapa, saudara? Hah? Syafaat dari siapa? Tapi kalau Anda ngaji, ketemu dengan ulama, baca sholawat, baca doa, baca, ada rentetannya. Kita sudah lempar apa? Jala, insya Allah dapat ikan. Nggak mustahil. Ya, nggak mustahil. Nah, jadi hadirin, untuk mendapatkan syafaat khusus, kita harus minta baca doa adzan tuh. Meminta wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Syaratnya itu kata guru saya, Nabi Muhammad Al-Nariki. Ya, فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Kalau kamu dengar adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian salawatlah kepada aku. Tsumma salu li al-wasilah, minta kepada Allah untuk aku wasilah. Fa innaha manzil. Apa itu wasilah? Kau minta wasilah buat Nabi, apa sih wasilah itu? Kata Nabi, fasalu liyal wasilah fa innaha manzilatun. Wasilah itu satu tempat, satu pangkat dari Allah SWT di surga, la tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Untuk satu orang hamba daripada hamba-hamba Allah. Buat satu orang. Buat hamba Allah yang istimewa di sisi Allah, wasilah itu diberikan. Jadi ada satu di surga itu banyak kenikmatan, ada namanya tempat, ada wasilah di situ, pangkat satu wasilah. Hanya hamba Allah sahabat mukmin yang dapat satu orang. Ya, abad min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku menginginkan yang jadi hamba yang mendapatkan wasilah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Ya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa minta kepada Allah wasilah untuk aku, dia akan mendapatkan syafaat. Nah, ini dalilnya bahwa syafaat khusus itu akan didapatkan oleh orang-orang yang meminta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak. Secara umum, syafaat umum dapat. Tapi khusus syafaat yang kayak gimana? Hanya akan Anda dapatkan kalau Anda minta wasilah buat Nabi Muhammad SAW. Dan itu. Ya. Ya. Pas. Ya. Alhamdulillah kita berhenti di wasilah, di pagong yang tinggi di sisi Allah SWT buat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, baca deh doa adzan tuh, ya.
Allahumma rabb hadhihi at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat al-ali wab'athul mahmud. Terus alladzi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin, dan seterusnya. Anak kalau gini suka lupa. Baca doa adzan itu. Di situ ada permintaan wasilah, mudah-mudahan kita dapat syafaat khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berkah majlis ini meninggalnya husnul khatimah dan kita mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.